long to serve you, Lord. My desire long to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to work. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari kita sembah Dia. Roh Kudus ada tinggal dalam hidup kita. Dia mengalir dalam hidup kita. Dia ada di tempat ini. Dia rohnya mengalir. Rasakan hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat tangan kita. Thank you, Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. And let your spirit, let your spirit. Mari kita angkat bangkit berdiri. Fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, let your spirit
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah, Yesus. Saya undang Pak Abraham untuk maju ke depan untuk doa pembuka. Thank you, Lord. I worship you, Lord. Shalom ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang berkuasa di atas segala-galanya, Bapa yang sudah memberikan Roh Kudus bagi kami satu persatu, sehingga kami beroleh semangat dan senantiasa mengingatkan kami untuk menyembah Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang sudah menyediakan tempat yang baik, Bapa yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Bapa yang baik, kami serahkan kebaktian ini ya Bapa. Kami serahkan semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Dari mulai tim puji-pujian, kami sebagai jemaat, bahkan hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman. Semuanya beroleh hikmat daripada Engkau untuk menyampaikan segala sesuatu yang hanya Engkau yang dipermuliakan di atas segala-segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dari awal sampai dengan akhirnya. Haleluya, amin. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Selamat datang Ibu dan Bapak. Kita semua bersuka cita, amin. Sukacita kita bukan karena kondisi kita, tapi karena Yesus tinggal di dalam hidup kita. Ayo kita keluar dari bangku kita, beri senyuman yang terindah, beri salam sebanyak-banyaknya, katakan Yesus sayang kepadamu. Haleluya, karena Yesus Dia memberi kegirangan buat setiap kita semua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Katakan sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Angkat tangannya, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh oh. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku masuki gerbangnya, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Saya mau dengar suara jemaat katakan, Dia girangkanku. Lebih keras lagi. Katakan,
bersuka cita kita, amin. Dia tinggal di dalam hidup kita. Senggol kanan kirinya, siap memuji Tuhan. Tuhan sudah memberi kuasa buat setiap kita, amin. Ada kuasa di dalam namanya. Come on. Boleh tepuk tangan lebih keras? Kurang keras tepuk tangannya. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan kita hebat, amin. Namanya berkuasa, yaitu siapa? Kurang keras. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, namanya yang telah membebaskan kita. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Oh, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Yesus dahsyat. Silakan duduk. Ada kuasa di dalam namanya. Nama yang telah membebaskan, Yesus Kristus. Nama yang membuat kita layak di hadapannya.
oleh darahnya yang tercurah di kayu salib menebus kita, dan dia tinggal di dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain kita mengucap syukur buat kebaikannya, selain kita percaya hanya kepada Dia yang menjadi penebus satu-satunya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku, hidupku di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
hamba Yesus. Oh, oh, naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Oh, we worship you, Lord. Dengan apakah segala segenap hatiku naikkanlah ucapan syukurmu. Yes, Jesus, segala segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur katakan dengan apa. Saya undang jemput bangkit berdiri. Naikkan ucapan syukurmu. Angkat tanganmu. Pandanglah Yesus. Kasihnya begitu besar buat setiap kita. Dia yang melayakkan setiap kita. Naikkanlah ucapan syukurmu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Thank you, Lord. Ini pujian kami Tuhan, penyembahan kami di hari Minggu yang sangat diberkati Tuhan. Kami ada kembali Engkau izinkan oleh kuasa darah-Mu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang membawa langkah kaki kami ada di tempat ini. Kami bersyukur buat kesempatan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami yang sederhana di depan Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami pun mendapatkan perkenanan Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Saatnya Tuhan, Kau berbicara pada kami sekalipun hanya dengan sepatah kata. Tapi sepatah kata-Mu menjadi rema bagi kami untuk menjawab beribu-ribu masalah yang kami butuhkan di pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat Tuhan yang datang mendengarkan, biarlah kami sama-sama diberkati ya Tuhan. Sama-sama merasakan lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya katakan, amin, amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Rasanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Saya memperkenalkan dulu diri.
kami ada di sini dengan tim. Sebetulnya dengan tim, ada berapa orang ya? 10 atau 12 orang, semua sepasang suami istri. Dan tim kami saat ini sedang diutus Tuhan di daerah Cirebon. Kalau tadi malam kami adakan KKR di GBI, saya lupa, di tempatnya Pak Fredson ya. Kami KKR di sana. Dan baru hari Minggu ini kami terpisah satu dengan lain untuk berbagi mimbar di gereja-gereja masing-masing. Jadi teman-teman dan tim yang lain ada di gereja lain. Kalau tadi malam semua kumpul ada di tempatnya hamba Tuhan Pastor Fredson ya. Dan sama-sama kami sudah mendengarkan lawatan Tuhan bagi kita semua. Nah, saya dan tentunya latar belakang kami semua berbeda-beda. Tidak ada yang full timer sekali, tapi full heart. Ada yang notaris, lawyer, ada yang manajemen artis, semuanya yang datang semuanya. Jadi untuk kami berkumpul dalam tim yang namanya DUM. Pernah dengar mungkin? Nanti saya bingung apa itu DUM. DUM itu diberkati untuk memberkati. Jadi kami persingkat jadi DUM ya. Diberkati karena kami sudah diberkati. Tidak diukur dari soal uang, tapi kami diberkati dalam banyak hal, damai sejahtera, apapun itu Tuhan berikan dan kami mau berbagi dengan saudara tentunya ya. Dimanapun Tuhan utus kami, bukan kami yang utus diri kami, harus Tuhan yang utus kita. Amin saudaraku. Nah, saya kebagian di tempat ini pagi hari ini. Bagi-bagi jadwal, pokoknya hanya terima jadwal. Ibu Grace dan suami ada di sini dan itu sebabnya kami berdua ada di sini. Tentunya saya akan perkenalkan diri, saya namanya Grace, suami saya Yans. Kami diberkaruniai Tuhan 2 orang putri putra. Dan kedua-duanya sudah menikah. Dari keduanya kami memiliki cucu 4 orang. Laki-laki semua, cucu yang tertua sudah kuliah, SMP, SD dan kami menikah hampir 44 tahun sudah ya. Sudah lansia ya dan sudah lepas, tentunya bukan lepas dari anak-anak cucu. Kalau dulu kita repot dengan anak, sekarang dengan cucu kan. Kalau ditanya mama mau kemana, oma mau kemana, nah, titip cucu dong. No, oma sekarang mau ke Cirebon dulu, mau pergi dulu sudah dengan anak-anak. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan banyak waktu kepada saya dan suami sekarang karena cucu-cucu udah gede-gede. Yang paling kecil juga cucu sudah SD ya kalau nggak salah. Pokoknya dari berturut-turut. Nah karena semua laki-laki juga aduh ini cowok-cowok nih semuanya. Nah pagi hari ini saya ada di sini, semoga kita semua diberkati. Malam ya, tadi malam baru selesai malam jadi ingatnya malam. Pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan yang kita semua sudah tahu ya. Tentunya dari Lukas pasal yang ke-18, tapi saya berharap ada rema buat kita sekalipun hanya dengan sepatah kata. Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-18 dan seterusnya. Nih, saya mau bicara tentang atau firman Tuhan mau sampaikan pada kita semua tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini enggak bicara tentang kaya materi saja ya, jangan salah mengerti ya. Nanti orang bingung, saya enggak boleh kaya, nanti saya enggak boleh masuk surga dong, bukan itu. Kita mau dengarkan pesan Tuhan. Nah, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin. Nah, firman Tuhan di sini Lukas berkata pemimpin, tetapi Matius dan Markus menulis dia anak muda. Dan yang lain juga katakan dia kaya. Jadi kalau gitu kita bisa simpulkan pagi hari ini anak muda ini kaya dan pemimpin. Wah lengkap ya, luar biasa ya. Kaya, anak muda, pemimpin pula. Amin saudaraku. Apa yang terjadi dengan anak muda yang kaya dan pemimpin ini? Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya kalau di ayat yang lain, dalam kitab yang lain, dia datang berlari-lari. Ya, menunjukkan betapa anak ini, pemuda ini serius loh. Dia datang berlari-lari, nggak jalan letoy-letoy loh. Pemimpin kaya dia berlari-lari datang kepada Yesus. Nanti saudara buka sendiri dalam Matius juga ditulis, dan Markus ditulis jelas. Dia datang berlari-lari dan serius datang pada Tuhan. Dia bertanya, artinya anak ini, pemuda ini punya keseriusan dengan Tuhan, makin mendalam. Dia bertanya kepada Yesus katanya, guru yang baik,
Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya keinginan untuk tahu ada, gak sok tahu gitu loh. Mentang-mentang udah tahu gak bertanya lagi. Tapi no, dengan anak ini dia ingin tahu. Apalagi yang aku harus lakukan supaya beroleh hidup yang kekal. Ya, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20, menarik. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Yesus katakan ini bukan orang baru dalam rumah Tuhan. Hah? Ini bukan orang baru, pemimpin loh. Jemaat setia, pengerja barangkali, singer barangkali, WL barangkali, majelis barangkali. Tapi ini bukan newcomer. Ini orang yang sudah tahu firman. Ya, tapi dia masih ingin tahu dan bertanya kepada Tuhan. Jawab Yesus, ayat 20. Engkau tentu mengetahui, artinya sebetulnya anak muda ini sudah tahu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta dan bla 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 dan bla 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 bla. Karena ini bukan newcomer, harusnya memang dia sudah tahu, katakan amin. Harusnya memang dia sudah tahu, karena dia bukan orang baru. Jangan berzina, jangan berdusta, jangan menginginkan istri orang, suami orang, bla dan bla dan bla. Jangan ambil uang gereja, jangan curi yang bukan hakmu. Oh dia tahu semuanya. Kita lihat jawabannya, dia benar gak dia tahu. Kata orang itu, wow ini jawaban konfirmasi. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku guru. Gak usah ngomong lagi sama gua udah tahu. Dan bahkan bukan cuma tahu, gua udah lakukan loh. Katakan amin. Bukan cuma tahu, saya sudah lakukan. Dia berdosa enggak? No, dia ngomong benar. Dia enggak bohong, dia sudah lakukan. Bukan cuma tahu tapi dia lakukan. Amin saudaraku. Kita semua juga mungkin terjebak di hal-hal yang demikian. Tapi kita lupa, kita terjebak dalam roh agamawi. Kadang-kadang sok tahu, gak bisa diajar orang lain. Saking pede banget, kita perlu percaya diri. Tapi gak boleh terlalu banget. Nanti kita sombong, gak bisa diajar. Amin saudaraku. Dia bilang sudah kulakukan dari masa kecilku, mau apa lagi? Kalau orang Manado bilang, saya gak tahu ada orang Manado sini. So semua tak so lakukan. Gak berdusta, gak berzina, gak mencuri, apalagi sudah gue udah lakukan. Saudaraku, tapi Tuhan ahli membongkar yang tersembunyi di dalam hatimu. Katakan amin. Dia sangat ahli dan sangat spesialis membongkar yang pendetamu gak tahu, istrimu gak tahu, suamimu gak tahu, dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Bukan untuk mempermalukanmu dan mempermalukanku ketika Tuhan membongkar apa yang di hatiku. Tapi untuk memulihkan aku. Bukan untuk mempermalukanku. Tapi untuk membereskan. Karena hari kedatangannya sudah sangat dekat. Dia sangat sibuk memulihkan kembali gerejanya. Biasanya dia mulai dari dalam rumahnya sendiri. Yang sok tahu itu. Yang agamawi itu. Oh amin saudaraku. Saatnya hari-hari ini Allah sedang sibuk membereskan apa yang harus dibereskan. Yang kita pikir semua sudah beres. Nobody knows. Bahkan pendetamu pun mungkin gak tahu. Biarkan Roh Kudus bekerja di pagi hari ini. Untuk menyatakan sesuatu yang tersembunyi dalam hatimu yang gak ada yang tahu. Bukan untuk mempermalukanmu sayang. Untuk memulihkan. Agar kita didapati menjadi mempelai yang sempurna. Katakan amin. Itu sebabnya dia utus aku ada di sini hari ini. Grace, sampaikan sederhana. Hanya itu aja. Dan dengarkan. Kata anak muda ini sudah aku lakukan dari dulu. Aku sudah maksimal, aku sudah melayani, aku sudah main musik, ada pemusik, bla 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 ini dan no. Tuhan katakan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya,
Kalau di dalam Matius dan Markus, itu saya sampai menangis. Yesus berpaling kepadanya dengan penuh belas kasihan. Katakan amin. Aku pikir aku udah beres dulu. Tuhan bilang, Grace, kamu gak tahu. Kamu gak kenal dirimu. Apa yang kamu sembunyikan dari suamimu, orang tua, bahkan pendetamu, mentormu. Aku mau bereskan sekarang supaya kamu maksimal di tanganku. Jangan pakai topeng sayangku. Jangan berpura-pura di hadapan dia. Aku mau bersihkan. Bukan karena aku marah anakku. Aku mau engkau maksimal di tanganku. Bukan di mata orang kamu dipuji. Tapi di mata Tuhan kamu dipuji. Gak peduli kamu dibuang oleh dunia. Tapi di mataku engkau mulia. Ketika anak muda ini katakan, sudah kulakukan dari dulu, dari kecil. Bahwa aku tahu firman. Tuhan bilang di pagi hari ini. Sederhana Tuhan katakan. Kalau di ayat lain dia melihatnya dengan penuh belas kasih. Kalau orang Manado bilang, dia bahagia. Enggak tahu ya, ada orang Manado enggak sini ya. Dia bahagia kesiang. Aduh, kesian. Ngananin tahu. Ngananin tahu. Sampai laki nak tahu, sampai bini nak tahu, pendetamu nak tahu, tapi gue tahu. Sehebat-hebatnya kamu sembunyikan, tapi gue tahu. Makanya jangan sok tahu. Haleluya. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, aduh, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan sayangku. Masih satu hal. Sekali lagi, masih satu lagi. Saya ulang, masih satu lagi. Saya ulang, masih satu lagi. Gak banyak. Tapi satu itu menghambatmu menjadi mempelai yang sempurna. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Masih satu. Masih satu yang perlu kamu bereskan, Grace. Masih satu. Gak banyak kelihatannya. Ini gak bicara soal jumlah sayang. Tuhan tidak senang berbicara soal jumlah. Tapi nilai dari yang satu itu. Mungkin banyak. Saya banyak. Tapi Tuhan cuma bilang itu satu Jo. Kita hitung jadi satu Jo semua. Satu aja. Masih satu yang harus kamu lakukan. Kamu pikir kamu sudah selesai. Karena kamu dikuasai oleh roh agamawi. Sekalipun kamu katakan, sudah saudari dulu selesaikan semua itu. Aku kan gak membunuh, gak bersinah, gak mencuri. Dari kecil sudah aku lakukan. Tapi Tuhan katakan, no. Masih satu yang perlu. Masih satu yang perlu. Ini gak bicara soal jumlah sayang. Brother dan sis. Bicara soal nilai penyelesaian di hadapan Tuhan. Itu akan menghambatmu menjadi mempelai yang sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya katakan kalau Tuhan ingin bereskan. Bukan karena dia marah. Tapi dia mau mendapati jemaatnya menjadi gereja yang sempurna menjelang hari kedatangannya. Amin. Amin. Jadi bukan karena dia marah. No, justru karena dia mengasihi engkau dan saya. Masih satu yang perlu sayang. Terkejut orang ini. Loh, gue pikir gue udah beres. Padahal sudah gue lakukan dari dulu semuanya. Gue pikir sudah beres. Itu kan pikirmu, itu perasaanmu. Kebenaran bukan soal perasaan. Katakan amin. Itu kan perasaanmu. Tapi kebenaran bukan soal perasaan. Kebenaran is kebenaran. Gak ada tawar-menawar di sana. Haleluya. Sederhana Tuhan pesan. Nyong, masih satu lei. Ahli, saya sudah katakan tadi. Tuhan ahli. Untuk menyelesaikan yang kamu sembunyikan. Even kepada pendetamu, suamimu dan istrimu. Ahli dia menyelesaikannya. Bukan karena marah, tapi karena dia mengasihi saudara dan saya. Masih satu. Masih satu. Saudara, saya pindah sedikit tentang cerita tentang yang satu ini. Yang dikira laki-laki ini, nyong ini, pemimpin ini, orang kaya ini. Semua sudah selesai. Saya teringat dengan Petrus. Di malam ketika Yesus akan ditangkap.
Masih ingat apa perkataan Yesus? Malam ini kamu semua sebelum, khususnya pada Petrus, sebelum apa? Ayam. Kamu sudah menyangkal? Berapa kali? Ring 1 loh. Ini ring 1-nya Tuhan, gak main-main loh. Ini ring 1-nya Tuhan. Malam ini sebelum ayam berkokok sudah sangkal aku. Dan kamu tahu apa bahasanya Petrus? Dia gak mengada-ada, dia gak berdusta. Dia gak lip service, dia ngomong, oh no, biarpun mereka sangkal engkau, tapi I am tidak. Aku mau, bahkan mati bersamamu pun aku mau. Halo, ini serius gak sih si Petrus? Serius. Dia gak main-main. Dia bersungguh-sungguh gak? Bersungguh-sungguh. Dia yakin gak mungkin gua sangkal. Oke lah murid yang lain sangkal, tapi gua kagak. Percayanya luar biasa dia. Dia katakan, boleh yang lain sangkal, tapi aku tidak akan pernah menyangkalmu. Oh. Bukankah Grace juga begitu? Bukankah Bambang juga begitu? Bukankah juga yang lain begitu? Kita pikir kita sangat mencintai dia, itu kan pikiranmu. Kita rasa kita mengasihi dia, itu kan rasamu. Kita pikir kita sayang sama dia, itu kan majelis yang bilang, kamu cinta Tuhan. Biarkan Tuhan membongkar hati kita masing-masing. Sekali lagi bukan karena marah, menyempurnakanmu. Haleluya. Gak sampai besok, benar juga. Petrus, tapi untung Petrus bukan Grace yang sombong ini, kalau ditegur malah marah. Dia hanya menangis. Ketika Yesus lewat dengan sudah berduri, sudah ditabok, sudah lewat depan dia. Sudah terjadi penyangkalan. Dia lari keluar dan menangis. Betul juga ini ya. Gak sangka gua sangkal juga dia. Saudaraku, kita perlu percaya diri, tapi jangan terlalu percaya diri. Itu sombong namanya. Kita memiliki roh agamawi nanti. Amin. Saudaraku, banyak peristiwa dalam rumah Tuhan. Kita pikir kita bisa, tapi enggak pada akhirnya. Ketika Tuhan bukakan, karena itu jangan pernah marah. Ketika Tuhan ingatkan engkau. Jangan ngambek dan jangan marah kalau Tuhan ingatkan engkau. Dan hari ini kita hanya dengar dengan sederhana. Ketika dia datang dengan sungguh-sungguh berlari-lari, anak muda kaya pemimpin ini. Guru, apa yang harus kulakukan lagi? Dan ketika Tuhan ingatkan, kamu kan sudah tahu jangan membunuh, berzina, bla 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 bla. Oh sudah kulakukan dari dulu itu. Oke. Tapi hari ini saya mau ngomong terus terang. Masih satu yang perlu. Dia terkejut ketika Tuhan katakan. Dia pengen tahu dong yang satu itu apa. Iya dong. Kita juga pengen tahu kan. Yang satu itu apa. Tahukah saudara, yang satu di dalam suamiku dan satu di dalam saya berbeda. Katakan amin. Yang satu di depan saudara dengan yang lain berbeda. Biarkan Roh Kudus mengungkapkan itu kepadamu. Tidak sama. Karena yang datang ini perlu dengar. Yang datang anak muda ini memang ikatan dan belenggunya dia soal kekayaan. Tapi saudara pikir, gua aja utang belum terbayar soal kekayaan lagi. Tuhan tahu apa yang mengikat dirimu. Yang menghambat kamu untuk maju dengan sempurna di depan Tuhan. Tentunya bukan soal kekayaan mungkin ya. Hari ini juga Tuhan sedang bicara. Dendammu yang gak selesai. Kepahitanmu yang gak selesai. Khawatirmu gak selesai. Galaumu yang gak pernah selesai. Rumah tanggamu yang gak pernah beres. Berbeda-beda yang satu itu. Katakan amin. Sekali lagi saya mau katakan. Yang satu itu berbeda. Satu dengan yang lain. Kalau anak muda ini tentunya soal kekayaan. Kita bukan itu. Tapi saya percaya Roh Kudus sedang bicara di dalam hatimu. Apa yang satu yang harus kamu bereskan. Katakan amin. Jangan menutup dirimu. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya, jangan menutup dirimu. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Jangan marah kalau Tuhan ingatkan. Yang satu itu akan menghambatmu Grace. Ketika Tuhan ingatkan pada saya, padahal saya sudah melayani kemana-mana, udah lompat kemana-mana, sudah sampai berkeringat-keringat, dari anak-anak kecil sampai mereka menikah, dari cucu nggak ada, sampai cucu sudah SMA, sudah kuliah. Saya pikir aku udah beres. Masih ada yang satu yang Tuhan ingatkan,
Masih ada lagi sayang. Masih ada sayang. Saya pikir sudah selesai semuanya. Masih ada yang mengikat rupanya. Dan hari ini Tuhan sedang bicara dalam batinmu. Jangan sombong. Jangan memikir roh agamawi yang pikir semua sudah beres. Kalau enggak Tuhan enggak utus saya di tempat ini hari ini. Katakan amin. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan kita maksimal di tangan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Petrus ring satu. Dia pikir dia sudah beres. Mana mungkin gue sangkal. Oke lah kalau murid yang lain akan meninggalkan engkau. Tapi aku enggak. Dia enggak sedang berdusta loh. Dia sedang serius. Kita juga pikir kita sedang serius loh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap bilang, no, kamu akan sangkal aku. Amin saudaraku. Dan hari ini Tuhan sedang mengasihi gereja Tuhan. Di mana-mana. Tadi malam KKR di sana. Waduh saya pikir luar biasa lawatan Tuhan terjadi di sana. Ya. Dan saya pun gak sangka yang hadir gembala-gembala juga di kursi 2-3 kursi ke depan. Saya pikir jemaat. Sampai Pak Fredson katakan, itu gembala-gembala semua Ibu Grace. Saya pikir jemaat, udah saya berteriak tunjuk mereka. Oh habis mereka amin-amin juga saya kira, oh iya itu gembala semua Ibu. Tapi Tuhan sedang melawat gembala maupun kita semuanya. Mau saya pembicara gak peduli. Tuhan sedang membereskan gerejanya, dimulai dari dalam rumah Tuhan. Amin saudaraku. Tadi malam saya bagi sedikit, saya bicara tentang Sakeus, cerita tentang sekolah minggu. Tapi saya percaya ini akan menjadi rema bagi saudara untuk pulang saya katakan. Dan benar luar biasa, mereka menangis di kaki Tuhan. Dia aja yang kaya, punya jabatan sebagai mungkin bea cukai, bla 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 bla. Dia datang mencari Tuhan dengan serius berlari-lari. Ketika orang banyak menghambatnya, dia gak peduli, I don't care. Saya harus mengambil angka 1000 lari, mendahului orang banyak. Mungkin di orang banyak itu ada orang tuamu, adikmu, temanmu, sahabatmu. Tapi Sakeus gak peduli, dia lari. Gua harus mendapatkan sesuatu perjumpaan dengan Tuhan. Dia naik ke atas pohon. Dan Tuhan tidak sedang datang kepada ribuan orang. Tuhan datang pada satu orang yang haus dan lapar itu. Katakan amin. Tuhan gak peduli dalam KKR itu ada jutaan orang. Tapi satu saja yang datang dengan hati terbuka dan haus dan lapar. Dia yang mendapatkan lawatan Tuhan. Sakeus, turunlah. Malam ini, hari ini bukan besok. Aku mau menumpang di rumahmu. Menumpang artinya lawatan terjadi. Kelar, selesai semuanya. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara pikir Tuhan sedang menumpang di kita. Tuhan bilang enggak, itu kan kata pendetamu, kata majelismu, kata orang. Tapi gue enggak lagi menumpang. Kamu enggak buka pintu buat saya. Pikirmu kamu sedang mau, no. Hari ini saya mau katakan, kami datang dengan berbagai-bagai, apa tadi saya katakan latar belakang tim datang. Saya bilang ambil waktu setiap 2 bulan. Tunggu Tuhan suruh ke daerah mana untuk memberkati daerah itu. Ambil cuti saya katakan. Karena ada pengacara, ada notaris, pengusaha, ada manajemen artis. Tapi kita kumpul setiap beberapa bulan untuk datang ke tempat. Dan kami sudah keliling di Jawa ini. Purwokerto, Bromo, semuanya. Ya, jadi kemana? Karena kita sedang berubah dengan waktunya Tuhan. Dan hari ini anak muda yang kaya dan pemimpin ini ketika Tuhan berkata terus terang pada dia, jualah hartamu. Saudaraku, ternyata pemimpin yang kaya ini mungkin dia pelayan yang bilang ketika dibukakan ikatan dan belenggunya sedih hatinya. Dan saya nggak tahu dia pergi dan tidak ada lagi ceritanya. Semoga di antara saudara dan saya hari ini tidak ada yang mengambil keputusan yang salah seperti anak muda yang ini. Ketika dibukakan kepadamu apa yang membelenggumu hari ini, yang pendetamu nggak tahu, istrimu nggak tahu atau suamimu nggak tahu, buka hati kepada Tuhan. Ya, buka hati kepada Tuhan. Jangan terlambat. Lawatan Tuhan tidak akan terjadi berkali-kali. Kalau dia ingin melawatmu seperti Sakeus, dia tahu belum tentu Yesus lewat di tempat ini lagi besok. Mendingan sekarang gua kejar dia. Jangan-jangan dia gak lewat lagi sini. Ini orang tahu diri, memanfaatkan waktu dan lawatan Tuhan. Ketika Yesus datang ke Yerusalem, ketika mereka pasang karpet merah, Yesus gak tertarik
Kalau kita kan orang sambut dengan karpet merah, wow, merasa terpuji-puji kan. Tapi Yesus enggak. Ketika dia masuk dekat Yerusalem, dia menangis. Yerusalem, Yerusalem. Padahal dia disambut dengan karpet merah. Halo? Jangan tergiur dengan begitu. Karena Tuhan tahu kamu menyongsongku dengan lidah dan fisik, tapi tidak hatimu. Dia gak peduli gereja-gereja mau telah mempersiapkan. Dengan AC full AC di Jakarta terlalu banyak. Lampu yang gemerlap, musik yang hebat. Tuhan bilang, kamu melakukan itu secara lahiriah. Tapi tidak dengan hatimu. Hari ini Tuhan membereskan gereja Tuhan. Itu sebabnya Yerusalem, Yerusalem. Engkau tidak tahu satu saat tidak ada satu batu pun yang tertinggal. Why? Kalau kamu baca semua itu. Karena engkau tidak mengetahui waktu Tuhan melawat engkau. Kita bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan. Oh ramasyikera, ramasyikera. Ada pemusik? Yang lain diam dalam hadirat Tuhan. Kita tetap masih ada dalam hadirat. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Masuk dalam doa pribadimu. Hargai hadirat Allah. Jangan kita sok tahu. Mana pemusiknya? Imam-imam musik semuanya. Imam juga musik harusnya mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Supaya kita sama-sama mendapatkan lawatan Tuhan. Haleluya. Masuk dalam doa pribadimu dulu. Masuk dalam doa pribadimu dulu. Dengarkan suara Tuhan dalam hatimu, apa yang Tuhan katakan. Masih satu yang perlu. Kamu pikir kamu sudah beres sayang? No. Petrus pikir dia sudah beres. Ketika Tuhan katakan, malam ini engkau juga akan menyangkal aku. Oh no. Mereka boleh sangkal, tapi aku tidak. Ternyata dia sangkal juga. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah mengutus saya di tempat ini siang hari ini. Tuhan sedang bicara sesuatu yang penting. Haleluya. Oh haleluya. Syukur Tuhan Yesus. Well boleh maju ke depan. Well saya gak bisa nyanyi soalnya. Kita nyanyi. Kita nyanyikan. Kita tetap hadirat Tuhan. Jangan menonton saya sayang. Saya bukan tontonan. Tundukkan kepalamu. Dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan sayang. Kamu adakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan langsung. Lewat pujianmu. Kita sedang tidak bernyanyi. Kita sedang bicara dengan Tuhan. Aku mengasihi engkau. Tanpa musik sebentar. Hanya jemaat saja. Aku mengasihi engkau. Yes 2, 3. Aku mengasihi engkau. Yes. Tanpa musik. Kita gak sedang nyanyi sayang. Kita sedang bicara langsung kepada dia. Kalau gak dengan segenap hati jangan nyanyi. Yes. Amin. Engkau Yesus. Dengan apa saudaraku? Dengan segenap jiwaku. Mari angkat tanganmu, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi. Tujukan langsung kepada Tuhan. Anggap saudara sedang bicara langsung dengan Tuhan. Segenap hati. Kalau nggak dengan segenap hati jangan bohongi Tuhan. Aku mengasihi. Jangan kita pura-pura nyanyi. Engkau Yesus. Dengan apa saudaraku? Dengan segenap. Sekali lagi katakan aku mengasihi. Aku mengasihi. Amin. Engkau Yesus. Dengan apa? Dengan. Oh haleluya. Yes. hati. Engkau ada di tengah-tengah kami Roh Kudus.
mengasihi Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap jiwa. Oh, katakan angkat tanganmu, ku renungkan. Ini komitmen kita. Ini komitmen kita. Siang dan malam. Yes. Berapa lama? Amin. Berapa lama sih kami mau lakukan? Ya Tuhan. Apa sih tujuan hidup? Tujuan hidupku hanyalah Untuk apa sayang? Menyenangkan Siapa yang kamu mau senangkan? hatimu. Yes. Hanya musik saja. Jemaat masuk dalam doa pribadimu. Hanya musik saja. Saudara boleh berdoa. Masuk dalam doa pribadimu. Jangan pernah datang seperti anak muda ini. Datang bertanya. Ketika Tuhan menjawab, dia pergi. Dia kecewa karena dibukakan belenggu yang ada padanya. Jangan pernah kecewa sayang ketika Tuhan sedang bicara belenggu apa yang mengikatmu. Pendetamu gak tahu, suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, anak-anak gak tahu. Tapi Dia tahu segala sesuatu yang mengikat dalam dirimu. Ini bukan satu kata jumlah, bukan. Ini nilai. Nilai dari belenggu itu. Kita akan terhambat menjadi hambanya yang berkenan di hadapannya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tetap diam dalam hadirat Tuhan. Saya serahkan pada gembala sidang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, terima kasih Engkau ajar mengasihi kami. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu, haleluya. Engkau luar biasa, ajaib nama-Mu. Terima kasih. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih buat firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa hidup ini tidak hanya untuk hidup di dunia ini saja. Tapi ada sesuatu yang Tuhan persiapkan dalam setiap hidup kami. Dan itu kami lakukan karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah diberikan bagi kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang meresponi kasih-Mu. Yang percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam panggilan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-Mu Ibu Evangelis Grace Maningkas yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan berkati kehidupannya, pelayanannya, dalam keluarga, di dalam segala hal. Apa yang Tuhan persiapkan, Tuhan tetapkan. Dia boleh melihat, Ibu Kekasih boleh melihat dan semuanya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkati semua tim DUM yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan biarlah mereka terus dipakai Tuhan, diberkati untuk memberkati. Dimanapun Tuhan utus, mereka memberitakan kabar baik, Injil Yesus Kristus. Sehingga banyak orang boleh mengenal, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Terima kasih buat firman-Mu.
Kami akan memberikan persembahan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih pada Ibu Grace ya, Ibu Evangelis Grace bersama dengan Bapak dan tim yang hadir bersama pada hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Amin. Mohon maaf saudara, ya tentu juga saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu. Bukan saya yang menjemput dan juga saya datang sudah tengah ibadah. Karena memang kebetulan minggu ini saya kebagian program tukar mimbar dengan gereja GBI My Home. Jadi saya harus melayani di gereja GBI My Home dengan juga satu circle dengan Pak Fredson gitu ya. Kita sama-sama saling memberkati gereja Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan. Yang kedua perlu saya sampaikan pada hari Kamis di gereja kita ini ada ibadah batalion dengan para prajurit yang akan kita adakan bersama-sama dengan keluarga prajurit. Saya percaya banyak keluarga-keluarga prajurit boleh diberkati melalui persekutuan kita di tempat ini. Saudara, mohon kehadirannya. Yang ketiga saudara, ya saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih buat dukungan saudara selama ini. Berapa waktu yang lalu 2 minggu terakhir saya intens ke Jakarta. Karena kakak kami tertua, kakak saya yang terakhir kali datang ke Cirebon waktu saya berulang tahun 50, setahun yang lalu ya, kakak kami sekeluarga datang dan tadi malam memang saya melihat kondisinya sudah sangat menderita sekali dan rupanya jam 1 kurang ya sudah dipanggil Tuhan gitu saudara. Kakak saya yang tertua, saya yang paling kecil, kakak saya itu usianya 75 tahun gitu ya. Oleh anugerah Tuhan diberkati dengan seorang anak dan saat ini punya 2 cucu. Ya saya dengan kakak saya ini terpaut 24 tahun saudara. Ya kakak saya umur 75, saya umur 51 tahun. Jadi kalau setiap kali 30 tahun terakhir khususnya saudara ya, karena saya berada di Jakarta dan kalau berjalan dengan kakak saya ini ya orang berpikir itu mama saya gitu, padahal kakak gitu ya saudara. Dan saya bersyukur Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik. Doakan rencana mungkin nanti malam atau subuh saya nunggu anak saya dari Jogja datang. Kami akan ke Jakarta bantu doa semuanya berjalan dengan baik. Ada sampai hari Kamis mungkin kami ada di Jakarta. Kakak kami akan dimakamkan pada hari Selasa atau Rebo ya sedang dibicarakan dengan keluarga di Jakarta. Saudara mohon dukungan doa supaya saya juga sehat ya, karena setelah ini hari Minggu kami harus berangkat ke Bali mengikuti sidang raya dari gereja sinode gereja kita GPPK. Oleh karena itu persembahan saudara yang kedua, yang persembahan khusus itu untuk mendukung perjalanan gembala mengikuti acara sinode sidang raya gereja kita bersama-sama. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan Yesus baik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kira. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh oh,
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkan. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Tuhan berkati persembahan kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Ucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini saya meminta dukungan doa dari Ibu Evangelis Grace untuk keluarga kami dalam rangkaian acara duka cita dalam perjalanan kami akan ke Jakarta dan semuanya dalam pertolongan Tuhan. Sebelum saya menutup dalam doa berkat, sekiranya Ibu Ya, saya juga tadi memang meminta sedikit mimbar sebelum ditutup. Kami dari atas nama tim, memang biasa kalau berkunjung ke daerah, kami memberikan sesuatu. Boleh diambil dokumentasi untuk dokumentasi tim kami. Mungkin dari sini aja. Untuk dokumentasi tim, pelayanan di setiap gereja soalnya. Ada sedikit persembahan dari kami, dari tim. Ya. Pak Yan, suami saya, atas nama tim. Tuhan berkati ya. Tidak banyak dari kami tim, tapi setiap kali kami ke daerah, memang Tuhan taruh beban untuk ke, ini sudah jam banyak barangkali ya, karena biasanya kami di gereja-gereja kecil. Ya, yang di Bromo banyak sekali. Kami baru tahu ada jemaat Tengger apa Tengger di sana. Wow, orang-orang di sana yang cari Tuhan. Dan Tuhan bawa kami ke sana untuk tidak menerima PK, tapi kami harus memberikan PK kepada jemaat seberapapun Tuhan telah berkati kami. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dengan bersahati dan bersepakat kami satukan hati Tuhan. Di siang hari ini dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Abba dan Bapa kami. Kami mohon tangan-Mu yang kuat dan perkasa. Menolong khususnya bagi keluarga hamba-Mu di tempat ini. Yang saat ini mungkin secara lahiriah mereka mengalami Tuhan kedukaan. Tetapi Tuhan Engkau telah taruh di hati mereka sukacita. Karena kakak yang tercinta kembali ke rumah Bapa. Karena rumahnya sudah selesai ya Tuhan. Kami bersuka cita atas rencana-Mu dan kami berdoa secara khusus bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, keluarga hamba-Mu yang akan berangkat ke Jakarta nanti malam. Kami topang dalam doa ya Tuhan, dijauhkan dari roh maut, kecelakaan, malapetaka, bencana dan musibah ya Tuhan Yesus. Tibakan sekeluarga Tuhan ke tempat di mana mereka akan datang untuk bergabung bersama keluarga besar ya Tuhan. Dan Engkau menyertai mereka, Immanuel, asal Tuhan menyertai segala sesuatunya baik-baik adanya. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat ini juga Tuhan mengalami lawatan Tuhan kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih buat persekutuan yang indah. Kami adalah satu di dalam Kristus. Tuhan tidak memandang dari mana gereja kami berada, tetapi satu iman kami di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Dan mari saudaraku, kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber segala-galanya. Kekasih Kristus, dengan iman dan tetap percaya, pandanglah kepada Dia. Dan terimalah anugerah, rahmat dari Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan penyertaan Roh Kudus memberkati kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin